Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi bersama saya Anisha Oktaviani, mahasiswi semester 3 dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, pada kesempatan kali ini, sama seperti video sebelum-sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kecerdasan dan juga mental, yang dimana merupakan mata kuliah dari psikologi perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Baik, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari kecerdasan dan juga mental. Nah, secara umum, kecerdasan menurut perspektif psikologi pendidikan yaitu merupakan kemampuan mental seseorang untuk merespon dan juga menyelesaikan problem dari hal-hal yang bersifat kuantitatif dan juga fenomena. Nah, sedangkan mental yaitu adalah kemampuan individu dalam menerima, mengelola, dan juga merespon sebuah informasi. Lalu, menurut Warsa dan juga Deheri, proses mental atau gejala jiwa pada manusia itu dapat dibedakan menjadi gejala kognitif yaitu pengenalan, gejala emosi yaitu perasaan atau afeksi, gejala konsesi yaitu kehendak, dan juga gejala campuran yaitu psikomotorik. Lalu ada 3 faktor utama yang merupakan kaitannya dengan kecerdasan seseorang. Yang pertama itu ada judgment atau penilaian seseorang, yang dimana merupakan kemampuan individu untuk mengevaluasi atau memberikan nilai terhadap sesuatu berdasarkan pemahaman, pengalaman, norma, dan juga kriteria yang dimilikinya. Nah, dalam konteks ini, kecerdasan itu merupakan kemampuan penilaian yang membuat sebuah keputusan yang menjadi baik, memahami konsekuensi dari tindakan, dan juga dapat mengambil keputusan yang bijak berdasarkan informasi yang ada. Kedua, itu ada comprehension atau pemahaman, yang dimana merupakan kemampuan seseorang untuk memahami informasi, ide, konsep, atau sebuah situasi. Pemahaman adalah komponen penting dari kecerdasan seseorang karena itu memungkinkan untuk belajar dalam memecahkan masalah dan juga beradaptasi pada lingkungannya. Dan yang ketiga yaitu ada reasoning atau penalaran, yang dimana merupakan kemampuan individu untuk berpikir secara logis, menganalisis, dan mengevaluasi argumen atau situasi saat ini. Nah, hal ini itu melibatkan kemampuan untuk menggunakan logika, bukti, dan juga pengetahuan yang ada untuk mencapai kesimpulan yang rasional. Penalaran ini adalah inti dari kecerdasan dalam banyaknya hal pengertian dan juga sering dianggap sebagai salah satu aspek utama dari kecerdasan kognitif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis kecerdasan. Nah, menurut Howard Gardner, itu ada 9 jenis kecerdasan. Yang pertama, itu ada kecerdasan verbal linguistik, yaitu adalah kecerdasan yang berkaitan erat dengan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis, beserta dengan aturan-aturannya. Nah, orang dengan kecerdasan verbal linguistik ini itu memiliki kecakapan verbal yang berkembang dengan baik, dan juga ia punya sensitivitas yang baik terhadap suara, makna, dan juga ritme dalam kata-kata. Kedua, itu ada kecerdasan logika matematika. Nah, hal ini itu berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola angka dan kemahirannya untuk menggunakan sebuah logika. Nah, orang dengan kecerdasan logika matematika ini itu memiliki kemampuan untuk berpikir secara konseptual, dan ia itu punya kapasitas untuk membedah pola numerik dan juga logikanya. Ketiga, itu ada kecerdasan spasial. Kecerdasan visual spasial ini itu berkaitannya dengan kemampuan menangkap warna, arah, dan juga ruang secara akurat, serta mengubah penangkapannya ke dalam bentuk lain seperti dekorasi, arsitektur, lukisan, dan juga patung. Nah, orang dengan kecerdasan spasial visual ini itu punya kemampuan untuk berpikir dalam rupa gambar dan juga foto, untuk memvisualisasikan pikirannya secara abstrak dan juga akurat. Dan yang keempat itu ada kecerdasan gerak kinestik. Nah, hal ini itu berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menggunakan gerak seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan juga perasaan mereka, gitu, serta keterampilan mempergunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu. Nah, orang dengan kecerdasan gerak kinestik ini itu biasanya mampu mengontrol gerak tubuh untuk mengatasi sebuah objek dengan baik. Misalnya itu pada pemain bola yang
bagaimana mereka itu mampu untuk mengendalikan bolanya dengan baik. Kelima itu ada kecerdasan musikal. Nah, hal ini itu berkaitan dengan kemampuan dalam menangkap bunyi-bunyian, membedakan, mengubah, dan juga mengekspresikan diri melalui bunyi atau suara yang bernada dan juga berirama. Nah, biasanya orang dengan kecerdasan ini itu mampu untuk memproduksi dan juga mengapresiasi ritme, pitch, dan juga timbre. Keenam, itu ada kecerdasan intrapersonal. Hal ini itu berkaitan dengan aspek internal diri seseorang, seperti perasaan hidup, rentang emosi, kemampuan membedakan ragam emosi, terus menandainya, dan juga menggunakannya untuk memahami dan membimbing tingkah laku diri sendiri. Nah, biasanya orang dengan kecerdasan ini itu mampu untuk mendeteksi dan merespon sebuah suasana hati atau mood, motivasi, dan juga keinginan seseorang. Ketujuh, itu ada kecerdasan interpersonal. Hal ini tuh melibatkan kemampuan dalam memahami dan juga bekerja sama dengan orang lain, berempati, dan mengorganisasi kelompok, serta berteman dan bersosialisasi. Nah, biasanya orang dengan kecerdasan ini itu mempunyai kesadaran diri dan mendengarkan inner feeling, serta nilai diri, keyakinan, dan proses berpikir. Dan yang kedelapan yaitu ada kecerdasan naturalis. Hal ini itu berkaitan dengan kemahiran dalam mengenali dan mengklasifikasikan flora serta fauna dan hal-hal yang lain yang ada di alam, dan juga peka terhadap alam dan lingkungannya. Lalu yang terakhir yaitu ada kecerdasan eksistensial. Nah, hal ini itu berkaitan dengan kemampuan seseorang menempatkan diri dengan lingkup kosmos. Terus ada memaknai hidup, memaknai kematian, lalu memahami nasib dunia jasmani dan juga kejiwaan, serta memaknai pengalaman mendalam seperti cinta atau kesenian. Nah, biasanya orang dengan kecerdasan ini itu punya sensitivitas dan kapasitas untuk menghadapi pertanyaan yang mendalam tentang kehidupan, seperti apa arti hidup, kenapa kita mati, dan kenapa kita ada. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat sedikit saya sampaikan mengenai kecerdasan dan mental. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.